Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis laporan keuangan. Di mana jenis laporan keuangan itu terbagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, yang ketiga ada neraca, dan yang keempat ada laporan arus kas, yang kelima ada laporan catatan atas laporan keuangan. Di sini saya akan jelaskan satu persatu, di mana yang pertama itu poin pertama laporan laba rugi. Laporan laba rugi apa sih? Itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini menunjukkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Misalnya, sebulan atau 1 tahun, jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya perusahaan, maka dikatakan laba atau untung ya kepada kita gitu. Sebaliknya, apabila jumlah pendapatan itu lebih kecil dari jumlah biaya perusahaan, maka itu dikatakannya rugi. Terus untuk poin yang kedua yaitu ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu yaitu laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Misalnya, sebulan atau setahun laporan ini dibuat setelah laporan laba atau rugi. Tetapi sebelum neraca, laporan ini karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan dalam bentuk neraca gitu. Terus poin yang ketiga itu ada neraca. Apa sih neraca? Neraca adalah suatu daftar aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Misalnya pada akhir bulan atau akhir tahun ada 2 bentuk neraca, yaitu ada bentuk neraca laporan dan bentuk akun ya, atau bisa disebut akun dan laporan gitu. Nah, itu adalah neraca. Terus untuk poin yang keempat yaitu ada laporan arus kas, di mana laporan arus kas ini adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas selama periode waktu tertentu. Misalnya sebulan atau setahun laporan arus kas terdiri dari 3 bagian. Ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu yaitu ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu merupakan arus kas dari transaksi yang memengaruhi laba bersih. Yang kedua itu ada arus kas dari aktivitas investasi, di mana merupakan arus kas dan transaksi yang memengaruhi investasi dan non aset lancar. Selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini merupakan arus kas dari transaksi yang memengaruhi ekuitas dan kewajiban jangka panjang. Nah, itulah dari beberapa arus kas. Nah, selanjutnya dalam jenis-jenis laporan keuangan ada poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, di mana ini tentang laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan catatan atas laporan keuangan ini merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Jadi kita apabila sudah membuat sebuah laporan, nanti kita akan diminta untuk menjelaskan atau melaporkan informasi tentang keuangan yang pada perusahaan itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.